Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kafarnaum. Dan ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata, "Akulah ini, jangan takut." Yesus lalu dipersilahkan naik perahu, dan seketika itu juga sampailah perahu mereka ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Seringkali kita melihat pemberitaan di media sosial ataupun media massa, media elektronik, di televisi dan seterusnya, tentang demonstrasi ketika demo itu sudah di luar tujuan awal, kehilangan kontrol, kemudian ada kericuhan. Nah, biasanya ada yang mencoba membenarkan diri ataupun mencari alasan kenapa bisa ricuh. Salah satu jawabannya adalah bisa jadi ada penumpang gelap, ya kan? Jadi orang di luar kelompok lalu masuk dan mengubah tujuan demonstrasi, lalu terjadi kericuhan dan seterusnya. Lalu carilah siapa provokatornya dan siapa otaknya dan seterusnya. Beberapa hari ini juga ke depan mungkin demo itu akan makin marak. Tidak pernah ada yang mencari siapa penumpang terangnya. Selalu yang dicari adalah hati-hati, ada penumpang gelap di sana. Gelap bukan karena hitam kulitnya, tapi gelap karena di luar kontrol. Hari ini kita mendengarkan kisah Yesus hadir di hadapan para murid ketika para murid naik perahu, lalu terjadi gelora laut dan melihat Yesus, mereka takut mengira Yesus siapa itu. Yesus mengatakan, "Tenang, ini aku." Apa yang kemudian terjadi? Injil mencatat bahwa ketika Yesus ditumpangkan di perahu, Injil tadi begini rumusannya. Yesus lalu dipersilahkan naik perahu. Dan kemudian yang terjadi adalah seketika itu juga sampailah perahu mereka ke pantai yang mereka tuju. Yesus bukan penumpang gelap, tapi ditumpangkan di sana, naik perahu bersama dengan mereka, sehingga seketika itu juga, artinya di luar pikiran mereka, lalu perahu sampai tujuan. Kisah ini memberikan refleksi kita pada peristiwa apa dalam hidup kita. Gereja makin tumbuh besar, jumlahnya makin banyak. Berdasarkan data di Gereja Katolik DIY, Gereja Katolik itu jumlahnya besar dibandingkan gereja Kristen di DIY. Mungkin ini salah satu data, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan tentu banyak siapa pengikut Yesus dan tinggal di mana saja. Tetapi yang ingin saya ceritakan dan yang ingin saya angkat adalah semakin besar jumlahnya, semakin besar pula tantangannya. Semakin banyak orang-orang yang mengikuti Kristus dan percaya kepadanya, semakin banyak juga persoalan. Dan itu sudah terjadi dalam bacaan pertama ketika gereja awal perdana. Terjadi persoalan bahwa ada ketidakadilan di sana, pembagian perhatian kepada janda-janda. Maka terhadap situasi itu, gereja kemudian memilih 7 diakon supaya para rasul fokus pada pelayanan firman
dan juga meja. Sementara diakon dipilih untuk memperhatikan, melayani di luar firman dan meja. Sekarang pun sama. Lingkup kecil misalnya, paroki. Ada banyak persoalan, maka melibatkan banyak orang supaya ada pelayan di sana. Itu pun selalu ada persoalan. Maka refleksinya adalah, siapa yang akan kita masukkan dalam perahu kita, perahu besar kita, gereja kita? Penumpang gelap atau penumpang terang? Kalau yang masuk adalah orang-orang yang numpang nama, maka gereja tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi kalau yang kita masukkan, kita libatkan adalah Yesus, supaya masuk dalam gereja, dalam organisasi kita, paguyuban kita, maka tujuan akan sampai. Kalau Yesus tidak pernah dimasukkan dalam kelompok kita, paguyuban kita, persekutuan kita, maka yang terjadi adalah mungkin ada banyak penumpang gelap yang menghalangi kita sampai pada tujuan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.